Kamu sudah mengejar ketenaran dan kekayaan seumur hidupmu. Kamu mulai ikut kontes kecantikan. Kalau tidak salah, kita mulai saat kamu berumur 12 tahun. Oke, mungkin kelas 6. Dan kamu tidak pernah berhenti ingin jadi pusat perhatian. Setiap orang yang kamu pacari punya tingkat ketenaran tertentu. Dan kamu melihat Charlie sebagai tiketmu untuk lebih terkenal. Dan ketika orang-orang bertanya, haruskah Erika menuntut Candace? Ya, jika tindakan pencemaran nama baik paling parah dalam sejarah Amerika Serikat bukan pencemaran nama baik, maka itu tidak ada. Lupakan saja seluruh konsep hukum pencemaran nama baik. Jika kamu ingin menghancurkan fenomena Candace Owens, kamu harus mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Karena kamu tidak akan bisa menghancurkan seseorang secara online yang tidak punya moral dan sangat tahu cara memikat penonton. Dia sangat karismatik dan mampu. Tapi, dia juga telah membuktikan dirinya sangat berbahaya. Jadi, apa solusi yang mungkin? Nah, Jeremy Boring punya wawasan yang sangat mendalam dan menarik tentang hal ini. Dan menurutku, kita semua perlu menontonnya. Karena Jeremy, bagi yang belum tahu, adalah atasan Candace selama waktu yang cukup lama. Dia adalah bagian besar dari apa yang membuat Candace menjadi seperti sekarang ini. Dan sekarang dia punya rencana tentang bagaimana kita harus sedikit mengubah medan permainan agar dia berhenti menang. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Selamat datang di Pushback Omong-Omong. Aku adalah pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe. Kami sangat senang kalian di sini. Pencemaran nama baik terburuk dalam sejarah Amerika. Tuduhan palsu. Setan adalah penuduh. Tuduhan palsu. Tuduhan yang jelas-jelas salah terhadap seorang janda yang sedang berduka. Seperti rasanya ini entah ini bersifat setan atau istilah setan. Kita bisa sisihkan dulu istilah itu. Maksud saya, dan ketika saya bilang ini adalah salah satu hal paling keji yang pernah ada, maksud saya, dengarkan saja apa yang baru-baru ini diungkapkan Candace dalam kemarahannya. Kamu sudah mengejar ketenaran dan kekayaan seumur hidupmu. Kamu mulai ikut kontes kecantikan. Kalau tidak salah, kita tunjukkan waktu kamu masih 12 tahun. Oke, kelas 6 mungkin. Dan kamu belum pernah berhenti ingin berada di pusat perhatian. Setiap orang yang pernah kamu kencani punya tingkat ketenaran tertentu. Dan kamu melihat Charlie sebagai tiketmu untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran. Dan akhirnya, menurutmu, kamu mendapatkannya. Maksudku, seperti yang dikatakan seorang gadis ini, berita. Tidak ada sup untuk Noah. Astaga, rasa cemburunya benar-benar terlihat jelas dari wanita ini. Dan semua orang bisa melihatnya kecuali para pengikut butanya. Maksudku, ya, inilah kisah Candace. Candace selalu ingin menjadi sangat terkenal. Maksudku, inilah yang dikatakan oleh kedua mantan pegawainya. Apakah Candace Owens ingin menjadi, misalnya, orang paling terkenal di dunia? Dia selalu mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang paling terkenal. Di dunia. Itulah yang memotivasinya. Candace tidak memandang soal benar atau salah dengan cara yang sama seperti audiensnya. Candace percaya pada apa yang dia katakan saat dia mengatakannya. Dia bisa saja bertentangan dengan dirinya sendiri 1 menit kemudian dalam sebuah percakapan. Karena sekarang dia percaya hal itu. Pembukaannya seperti itu. Maksudku, dia benar sekali. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang yang tidak punya standar moral. Yang satu-satunya sudut pandangnya adalah mereka ingin menjadi seterkenal dan sekontroversial mungkin, kan? Jadi, seperti yang aku katakan di awal, Jeremy Boring benar-benar punya ide yang sangat cerdas tentang bagaimana menghadapi hal ini. Tapi sekali lagi, aku ingin mengingatkan semua orang betapa jahatnya Candace. Karena aku tidak tahu apakah semua orang sudah benar-benar memahami hal ini. Ingat, dia sedang membicarakan istri seseorang yang dibunuh secara terbuka, yang sangat penting secara politik, yang dulunya adalah teman Candace dan sekarang sudah tidak lagi. Dan Candace selalu pura-pura bahwa dia ada di sana untuk membela Charlie dan mengurus semuanya. Tapi sebenarnya dia benar-benar melakukan kampanye untuk menghancurkan Erika. Tapi kalau kamu dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Candace, sebenarnya itu cukup mengesankan. Karena dia pada dasarnya sedang menggambarkan dirinya sendiri. Sepanjang hidupmu, kamu sudah mati-matian mengejar ketenaran dan kekayaan. Kamu mulai ikut kontes kecantikan. Kalau tidak salah, kita menayangkannya saat kamu berumur sekitar 12 tahun. Oke, mungkin kelas 6. Dan kamu tidak pernah berhenti ingin menjadi pusat perhatian. Setiap orang yang pernah kamu kencani punya tingkat ketenaran tertentu. Dan kamu melihat Charlie sebagai tiketmu untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran. Ngomong-ngomong, ini benar-benar Candace kan? Dia melihat Charlie sebagai tiketnya untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran. Dia sangat jatuh cinta padanya. Aku nggak bisa lagi mendengarkan suara Candace. Aku benar-benar nggak tahan dengan suaranya. Itu cuma bikin aku kesal. Dan akhirnya kamu melihatnya sendiri. Saat kamu keluar dengan setelan celana putih dan kembang api di belakangmu. Lalu kamu menyerap semua itu. Itulah saatnya. Itu adalah momennya.
Kita melihat kembali foto-foto orang-orang di acara peringatan itu. Aku belum pernah melihat kegembiraan dan kebahagiaan seperti itu. Kalian bersulang, kalian lalu pergi ke restoran, kalian merayakannya. Akhirnya, Erika, akhirnya untukmu. Setelah puluhan tahun berusaha, kamu akhirnya berhasil masuk ke sorotan dan semua orang menyukaimu. Barang dagangan bermerek, kaos. Kamu ikut panggilan Zoom itu. Penjualannya luar biasa. 50.000 kaos terjual dan keuntungannya masuk ke LLC yang aku dan orang-orang dari acara Charlie Kirk miliki untuk Charlie. Untuk Charlie. Dan kemudian semuanya hancur begitu saja karena mungkin Charlie benar-benar punya seorang teman. Itu yang bikin kesel. Akulah si pembangkang. Akulah satu-satunya. Dia punya teman sejati yang gak cuma puas jualan kaos lalu lanjut ke hal lain. Terus jualan sampah fat lalu lanjut lagi. Maksudku, kamu mungkin gak sadar sekarang di bagian ini. Tapi nanti dia bakal langsung bikin iklan tentang itu karena dia sudah menghasilkan jutaan dan jutaan dari episode-episode ini. Tapi dia nggak akan ngomong soal fakta kalau dia yang sudah dapat jutaan itu. Nggak. Masalahnya di sini adalah Erika mungkin memang dapat uang dari jualan kaos. Dan buat siapapun yang cukup bodoh untuk percaya dengan argumen ini, ingat, kaos apa yang dijual oleh Turning Point USA? Itu adalah kaos yang memperingati ide-ide hidup Charlie. Bukan iklan yang dijual wanita ini. Bukan seperti, kalian bisa melakukan ini atau membeli ini. Tidak, mereka menjual misi Charlie, dan mereka berhasil menjual itu. Dan dia merayakan hal itu. Dia berhak melakukannya. Ini bukan soal uang. Aku rasa ini tidak pernah tentang uang bagi Erika. Ini tentang misi dan keberhasilannya. Dan betapa menyenangkannya itu. Bahwa orang-orang tidak hanya mau mendukung Turning Point USA, tapi juga mau memakai barang dagangan mereka di depan umum. Itu seperti pernyataan terbesar bahwa kita sedang menjalankan misi ini. Tapi tentu saja, Candace tidak membicarakan hal itu. Karena harganya pas. Itu yang membuatmu kesal, Erika. Uang dan ketenaran. Tidak ada substansi dalam artikel ini karena tidak ada substansi dalam dirimu. Dan itu pendapatku. Bukan ajakan agar kamu tersakiti, tapi aku menunjukkan bahwa kamu punya cacat karakter yang bahkan tidak kamu sadari. Kami akan segera kembali setelah ini. Kamu lihat itu? Kami akan segera kembali setelah iklan. Menjijikan. Dia benar-benar manusia yang hina. Dia benar-benar membuatku marah. Tapi mari kita lihat apa yang akan dikatakan Jeremy Boring karena dia di sini untuk membicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah Candace ini. Masalah ini memang harus diselesaikan. Dalam sejarah Amerika, Ayo. tuduhan palsu. Setan adalah penuduh. Tuduhan palsu, tuduhan yang jelas-jelas salah terhadap seorang janda yang sedang berduka. Rasanya ini benar-benar bersifat iblis. Atau kalau bukan, berarti istilah itu saja kita kesampingkan. Begitu juga dengan pencemaran nama baik. Orang-orang bertanya, haruskah Erika Kirk menuntut Candace Owens? Ya, 100%. Candace Owens di media sosial publik. Candace yang menentukan semua syarat kemenangan. Kamu tidak bisa mengalahkannya di sana. Seorang narsisis tidak bisa dikalahkan dalam diskusi publik, karena narsisis yang menentukan syarat-syarat diskusi publik. Kamu harus, jika kamu ingin mengalahkan Candace, kamu harus melawannya di medan pertempuran yang adil, di mana ada aturan yang tidak bisa dia ubah. Aturan objektif. Aturan objektif. Itulah pengadilan. Dan ketika orang-orang bertanya, haruskah Erika menuntut Candace? Jika tindakan pencemaran nama baik paling buruk dalam sejarah Amerika Serikat bukanlah pencemaran nama baik, maka pencemaran nama baik itu tidak ada. Singkirkan saja seluruh konsep hukum pencemaran nama baik. Tidak ada pencemaran nama baik. Jadi ini seperti tidak ada pencemaran nama baik jika ini bukan pencemaran nama baik. Tidak ada yang bisa disebut bersifat iblis kalau ini bukan sesuatu yang bersifat iblis. 2 minggu yang lalu, sepertinya semua orang, seperti mata banyak orang akhirnya terbuka. Dan kemudian selama seminggu terakhir, kita melihat suara-suara baru ikut masuk ke dalam keributan untuk memperkuat saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Omong kosong, konspirasi, nihilistik. Maksud saya, itu benar. Ada perasaan bahwa segalanya sedang berubah. Dan sejujurnya, saya bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa kita masih membicarakan dia? Kenapa kita masih membuat video tentang dia? Saya pikir penting bagi orang-orang untuk menyadari bahwa meskipun kita sudah bisa melihat bahwa dia tidak waras dan dia gila, masih ada orang lain yang tetap tertipu oleh ini. Mereka masih saja tertipu oleh kebohongan-kebohongan itu. Dan itu penting. Itu penting karena hidup Erika sedang hancur karena hal ini. Dan karena seiring kita semakin banyak mengonsumsi berita dan informasi dari orang-orang di dunia maya, kewajiban mutlak yang kita miliki untuk memastikan bahwa suara-suara di luar sana
tidak hanya hadir untuk menciptakan kekacauan, keburukan, dan kurangnya kejelasan moral, tetapi justru untuk melakukan kebaikan. Sangatlah besar. Kita punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang-orang bagaimana cara membedakan yang salah dari yang benar, kebenaran dari kebohongan, manipulasi dari keaslian yang murni. Dan sampai kita mencapai titik di mana orang-orang bisa melihat hal ini dengan sangat-sangat jelas, kita harus terus membicarakannya. Bukan karena kita punya kepentingan untuk memberikan perhatian lebih kepada Candace daripada yang pantas dia dapatkan, tapi karena sekarang ini sudah menjadi fenomena Candace. Fenomena memiliki seseorang dengan begitu banyak karisma di dunia maya yang bisa berbohong dan memanipulasi sesuka hatinya, lalu bisa lolos tanpa dimintai pertanggungjawaban. Harus diubah menjadi fenomena di mana orang-orang seperti ini, ya, harus dimintai pertanggungjawaban. Dan itulah mengapa gugatan pencemaran nama baik terhadapnya sangatlah penting. Dan juga salah satu dari sedikit cara yang benar-benar bisa mengalahkannya. Kami semua percaya, atau setidaknya banyak dari kami percaya, bahwa alasan besar mengapa Candace memutuskan untuk menyerang Erika adalah karena dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari apa yang dia lakukan terhadap Brigitte Macron, istri Presiden Prancis. Dia melakukan ini karena dia takut dengan tuntutan hukum dalam banyak hal dan karena dia ingin menjadi orang paling terkenal di dunia. Dan itu adalah kombinasi yang sangat-sangat berbahaya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.